Nah, di sisi lain pemirsa juga ada angin segar di mana tanah air kembali kedatangan vaksin COVID-19 AstraZeneca yang sebesar 3 juta lebih dosis vaksin. Ini merupakan gelombang kedua kedatangan vaksin AstraZeneca tersebut. Sebanyak 3,8 juta dosis vaksin corona produksi AstraZeneca tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin malam. Vaksin ini didapat Indonesia melalui jalur multilateral gelombang kedua setelah sebelumnya Indonesia telah menerima vaksin yang sama sebanyak 1,1 juta dosis. Total vaksin yang telah diterima Indonesia secara gratis sebanyak 4,9 juta dosis. Secara keseluruhan jumlah vaksin COVID-19 yang diperoleh dari jalur bilateral dan multilateral yang telah tiba di Indonesia adalah 67,4 juta dosis. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Indonesia menjadi negara di urutan ketiga sebagai negara dengan pemberian vaksinasi terbanyak di bawah RRT dan India. Kita terus berupaya agar program vaksinasi nasional dapat terus berjalan. Siang dan malam kita terus melakukan diplomasi agar kebutuhan vaksin kita tercukupi. Karena kegigihan ini, maka Indonesia sejauh ini merupakan negara ketiga dengan jumlah pemberian vaksinasi terbesar di kawasan Asia setelah RRT dan India. Dari bandara, vaksin produksi kerjasama Universitas Oxford dan perusahaan farmasi AstraZeneca ini langsung dibawa ke Bandung. Dengan pengawalan ketat personel TNI dan Polri, 3 kontainer vaksin tiba di Bio Farma Selasa dini hari. Sebanyak 3,8 juta dosis vaksin akan disimpan sementara sebelum didistribusikan. Tim Liputan melaporkan. Nah, mumpung ini bulan suci Ramadan, insya Allah kalau kita berdoa mungkin lebih mabrur begitu Ustaz ya. Kita berdoa sama-sama agar pandemi ini segera berakhir. Apalagi ini kan cukup bikin was-was Ustaz. Ada mutasi baru dari India yang tengah marak. Kalau Ustaz sendiri, tadi kita sudah simak bagaimana Pemprov DKI memberikan pernyataan kita nggak perlu takut, tapi jaga protokol kesehatan. Nah kebetulan Ustaz juga merupakan salah satu perpanjangan tangan dari tim Satgas Ustaz ya, juga merupakan dari MUI. Ustaz, ada lagi mau menambahkan agar kita lebih aware lagi dari soal prokes ini? Ya, terima kasih ya. Yang pertama, jangan kendor disiplin untuk menjaga diri dari potensi penularan, karena kita memahami secara bersama-sama bahwa wabah ini belum selesai, sehingga potensi penularan masih terus ada. Dan untuk kepentingan itu maka kita didorong, dianjurkan, bahkan diwajibkan secara keagamaan untuk mencegah bahaya yang timbul. Jadi salah satu pilar keagamaan yang sangat dijaga yaitu komitmen menjaga jiwa. Karenanya setiap bahaya harus dihindarkan. Itu dalam hadis baginda Rasulullah SAW ditegaskan, la dharara wa la dirar. Nggak boleh melakukan aktivitas yang bisa membahayakan diri maupun kepada orang lain. Nah, dalam kasus wabah ini, ketika kita sembrono untuk melakukan aktivitas tanpa protokol kesehatan, kita bisa terpapar dan itu tidak diperkenankan. Atau seandainya secara fisik kita kuat, kita memiliki cukup kekebalan, kita memiliki cukup imunitas, kalau toh misalnya terpapar kita tidak sampai menyebabkan bahaya, tetapi kesembronoan kita akan menyebabkan penularan kepada orang lain dan itu membahayakan orang lain. Makanya setiap hal yang membahayakan itu harus dihilangkan. Ad-dhararu yuzal. Nah, dalam konteks inilah harus difahami secara bersama-sama bahwa urusan wabah ini adalah urusan kolektif kita. Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, hanya mengandalkan Satgas, hanya mengandalkan satu cara penanganan misalnya dengan vaksin, merasa semua sudah aman dan sejenisnya. Karena ikhtiar itu harus ditempuh secara menyeluruh ya. Bukan hanya mereka tetapi kita. Bukan hanya kita juga proaktif mengajak kepada teman-teman lingkungan kita. Dan tadi diberitakan
itu klaster perkantoran. Artinya di situ ada potensi protokol kesehatan tidak dijalankan. Rata-rata kantor diizinkan untuk memulai aktivitas setelah ditutup untuk mencegah penularan itu dengan protokol kesehatan yang ketat. Mulai dari jumlah yang berkantor misalnya rasio 25% bahkan ya dari total pegawai. Kemudian pada saat dia masuk juga harus dicek suhu, kemudian memastikan protokol kesehatan dijalankan, menjaga jarak, kemudian menghindari rapat-rapat yang panjang yang berdampak kepada kerumunan dan sejenisnya. Soalnya ruangan tertutup begitu, ya, ya. itu kan diatur ya. Nah, itu semata untuk kepentingan apa? Kepentingan mencegah potensi penularan yang terjadi. Nah, kemudian muncul vaksinasi untuk kepentingan mewujudkan herd immunity. Ikhtiar ini salah satu faktor yang bisa menghambat dan juga mencegah, bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Sama dengan ketika kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Bukan berarti kemudian ketika kita sehat sudah merasa aman. Enggak, faktornya bisa dari yang lain penularan. Ketika kita menjaga kesehatan tetapi nggak menjaga protokol kesehatan, itu juga punya potensi untuk kita tertular dan juga menularkan kepada orang lain. Hanya mengurangi risikonya menjadi lebih kecil begitu, Ustaz. Betul. Kita juga perlu ingat pemirsa bahwa yang namanya vaksin yang kita terima bukan cuma Indonesia tapi juga seluruh dunia ini efikasi begitu, Ustaz ya. Masih 50 hingga 60%. Jadi bukan berarti kebal seperti yang Ustaz bilang tadi. Ngomong-ngomong soal vaksin, Ustaz, ini kan juga kita diingatkan oleh negara India. Jadi sejumlah oknum warganya yang merasa sudah divaksin, mereka menganggap sudah sekebal itu sehingga mereka abai terhadap protokol kesehatan dan menerimalah kondisi yang saat ini kembali pada gelombang serangan COVID-19. Semoga kita menjadi tamparan buat kita juga, Ustaz. Ngomong soal vaksin, Ustaz, ini kan Indonesia juga tengah diirit-irit banget di eman-eman pembagian vaksin, Ustaz ya. Ada pergelombang per tahap. Saat ini adalah tahap bagi lansia, lanjut usia, dan juga orang-orang yang pelayan publik. Memang seminim itu kondisinya, Ustaz ya. Nah, di samping itu juga ada salah satu vaksin yang teman-teman MUI menyatakan bahwa ada yang sudah diberi fatwa haram, gitu, Ustaz ya. Nah, ini pemirsa kita beruntung sekali karena Ustaz Niam ini selain juga ulama, beliau juga ketua bidang fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana, Ustaz? Ya, terima kasih ya. Memang faktanya vaksin ini terbatas ketersediaannya ya secara global. Sementara negara yang membutuhkan vaksin untuk kepentingan vaksinasi warganya itu sangat tinggi. Mengingat bahwa COVID ini menjadi wabak yang bersifat global ya. Hampir seluruh negara terdampak wabah ini. Karenanya negara-negara yang terdampak berlomba untuk memperoleh vaksin guna kepentingan vaksinasi dalam mewujudkan herd immunity dan vaksinasi itu akan efektif ketika jumlah minimum warganya tervaksinasi. Jumlah minimumnya berapa? Kurang lebih 70% dari total populasi. Kalau total populasi Indonesia itu 256 juta atau 260 juta, berarti 70%-nya itu kurang lebih 183 juta. Itu kali 2 vaksin, 2 ampul berarti kurang lebih 360. Kemudian dibulatkan termasuk juga buffer dan juga potensi rusak dan lain sebagainya itu 400 jutaan. Nah, jumlah sedemikian besar ini nggak bisa di-cover hanya satu produsen. Kemudian demikian juga kita juga mencarinya masih belum cukup ya. Makanya kemudian pemerintah berdasarkan penjelasan ke Majelis Ulama Indonesia membuat skala prioritas. Skala prioritasnya ditentukan pada apa? Ditentukan kepada kelompok masyarakat yang
memiliki kerentanan dan juga memiliki kebutuhan untuk layanan publiknya ya. Misalnya petugas kesehatan karena dia menjadi frontliner di dalam penanganan masalah kesehatan khususnya yang ditimbulkan oleh COVID-19. Ada prioritasnya begitu Ustaz ya. Nah, Ya. kalau dalam kondisi minim ini ada vaksin yang difatwakan haram itu seperti apa Ustaz? Ya, prinsipnya begini ya yang harus kita pahami secara bersama-sama bahwa vaksin sebagai bagian dari pengobatan preventif dia harus memenuhi kaidah-kaidah keagamaan. Di dalam ketentuan agama ketika kita sakit atau ketika kita ada wabah kita harus menghindarkan diri termasuk di dalamnya adalah menggunakan langkah preventifnya dengan pengobatan preventif. Tetapi pada saat kita menggunakan obat atau menggunakan vaksin harus dipastikan vaksinnya yang halal. Tadawaw wala tatadawaw biharam. Berobatlah kalian tetapi jangan berobat kepada yang haram. Misalnya kita sakit flu, di hadapan kita ada beberapa alternatif obat gitu kan. Bukan berarti kemudian ketika kita sakit flu kita boleh minum apa saja yang penting sembuh. Bisa jadi obat A, obat B, obat C itu punya khasiat untuk menyembuhkan. Tetapi pada saat kondisi seperti ini kita hanya dibolehkan menggunakan obat yang halal. Nah, dalam kondisi ketika tidak ada alternatif obat yang halal untuk kepentingan penyembuhan, maka obat yang haram pun itu juga boleh digunakan. Bukan berarti menjadi halal, tetapi boleh digunakan semata untuk kepentingan memenuhi kebutuhan penyembuhan dari sakit yang dideritanya. Baik, jadi selagi kita masih punya pilihan, kan ada berapa ragam gitu Ustaz. Sementara ada 3 ya, nantinya ada 6 atau hingga 7 merek. Pergunakan dulu yang sudah dipastikan halal oleh teman-teman Fatwa MUI begitu ya. Baik.